Malam pertama Ramadan di Desa Wanasurya telah berlalu. Namun ketenangan yang seharusnya datang, tidak pernah benar-benar ada. Raka masih terjaga di dalam rumah kontrakan kecilnya. Pikirannya belum lepas dari kejadian maghrib kemarin. Dari adzan yang terasa terpotong. Dari jalan desa yang tiba-tiba kosong. Dan dari wajah-wajah warga yang menutup pintu lebih cepat dari biasanya. Seolah takut pada sesuatu yang hanya muncul setelah gelap. Ia datang ke Wanasurya sebagai orang luar. Dan sejak malam pertama, Raka sadar satu hal. Desa ini tidak hanya menjalankan puasa. Desa ini sedang menyembunyikan sesuatu. Malam ini adalah malam kedua Ramadan. Tarawih telah selesai. Lampu-lampu rumah kembali padam hampir bersamaan. Dan sekali lagi, jalan desa berubah sunyi, lebih sunyi dari malam sebelumnya. Raka berdiri di balik jendela. Ia ingat jelas peringatan warga. Setelah tarawih, jangan keluar rumah. Saat itu ia menganggapnya berlebihan. Tapi sekarang, saat suara langkah terdengar perlahan di jalan tanah di depan rumahnya, Raka mulai paham, larangan itu bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk melindungi siapapun yang masih ingin selamat sampai sahur. Karena di Desa Wanasurya, bukan hanya manusia yang berkeliling setelah tarawih. Sejak pagi hari itu, Raka mulai menyadari satu hal yang membuat dadanya tidak pernah benar-benar tenang. Desa Wanasurya terlihat hidup, tapi tidak pernah sepenuhnya terbuka. Warga beraktivitas seperti biasa. Ada yang ke sawah, ada yang menjemur pakaian, ada anak-anak berlarian di tanah lapang dekat musola. Namun setiap kali Raka mencoba menyapa lebih lama, percakapan selalu terputus oleh satu alasan yang sama. Nanti saja. Kalimat itu diucapkan dengan nada yang berbeda-beda, tapi maknanya selalu sama. Seolah malam adalah sesuatu yang tidak boleh dibicarakan terlalu jauh saat matahari masih tinggi. Menjelang sore, suasana desa mulai berubah perlahan. Bukan gelapnya yang datang, melainkan sikap orang-orang. Sekitar 1 jam sebelum maghrib, ibu-ibu yang tadi ramai di depan rumah mulai masuk ke dalam. Anak-anak dipanggil pulang satu persatu, bahkan sebelum adzan terdengar. Pintu-pintu ditutup, jendela dirapatkan, dan suara tawa menghilang seolah disapu angin. Raka berdiri di depan rumah kontrakannya, memperhatikan semua itu dengan perasaan tidak enak. Ia teringat ucapan lelaki tua kemarin, kalau sudah maghrib, jangan jadi manusia. azan maghrib berkumandang. Lampu-lampu rumah padam hampir bersamaan. Jalan desa yang sore tadi masih terlihat kini berubah menjadi lorong panjang yang redup dan asing. Hanya cahaya samar dari musola kecil di ujung jalan yang masih menyala. Raka memutuskan ikut tarawih malam itu. Musola tidak penuh. Hanya beberapa baris jamaah. Wajah-wajah mereka serius, tidak ada yang berbincang, bahkan setelah sholat selesai. Begitu imam mengucap salam terakhir, jamaah berdiri serentak. Tidak ada zikir bersama. Tidak ada doa panjang. Mereka langsung pulang. Cepat. Diam. Menunduk. Raka berusaha menyamai langkah mereka, tapi tetap merasa tertinggal. Ada perasaan seolah setiap orang tahu jalan pulang masing-masing, kecuali dirinya. Saat sampai di depan rumah kontrakan, Raka terkejut. Pintu-pintu rumah warga di sepanjang jalan sudah terkunci semua. Bukan hanya ditutup, terkunci rapat. Dari luar pun terlihat jelas gembok terpasang. Beberapa bahkan menutup pintu dengan kain hitam yang digantung menutupi celah bawah. Jam di ponsel Raka menunjukkan pukul 8:05. Terlalu cepat untuk suasana seperti ini. Ia baru saja hendak membuka pintu rumahnya ketika suara itu terdengar. Langkah kaki. Pelan, berat, teratur. Berasal dari ujung jalan. Raka menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Namun suara langkah itu terus mendekat. Setiap hentakan terdengar jelas, seolah tanah sengaja mengeras agar suara itu tidak hilang. Raka menahan nafas. Tangannya gemetar saat memutar kunci pintu. Saat pintu terbuka setengah, suara itu berhenti. Sunyi kembali turun, terlalu tiba-tiba. Raka masuk ke dalam rumah dan menutup pintu perlahan. Ia tidak menyalakan lampu. Duduk di lantai dekat jendela, mengintip lewat celah kecil. Beberapa menit berlalu. Lalu suara langkah itu terdengar lagi. Kali ini lebih dari satu. Ada yang menyeret kaki. Ada yang melangkah ringan.
Ada pula yang terdengar seperti kuku menghantam tanah. Raka merapatkan lutut ke dada. Langkah-langkah itu berhenti tepat di depan rumahnya. Tidak ada ketukan. Tidak ada panggilan. Hanya kehadiran yang terasa begitu dekat, seperti udara di sekitar rumah mendadak menjadi berat dan pengap. Lalu terdengar suara lain. Suara nafas, panjang, dan dalam. Seolah seseorang berdiri tepat di balik pintu. Dalam kepalanya, ucapan lelaki tua itu kembali terngiang. Jangan dibuka. Jangan ditanya. Dan jangan pernah menjawab dengan namamu sendiri. Tiba-tiba, suara itu berbicara. Bukan teriak. Bukan bisik. Suara yang seperti keluar dari rongga tanah. Masih ada orang di dalam. Raka menutup mulutnya agar tidak bersuara. Sudah malam. Sudah bukan waktunya jalan terbuka. Pegangan pintu bergerak. Bukan dibuka, tapi diputar perlahan. Seolah yang di luar sedang memastikan kunci itu benar-benar terpasang. Keringat dingin mengalir di pelipis Raka. Dadanya berdebar tak terkendali. Ia yakin, jika kunci itu terbuka, tidak akan ada teriakan yang bisa menolongnya. Beberapa detik kemudian, pegangan pintu dilepas. Langkah-langkah menjauh. Namun sebelum benar-benar pergi, satu suara terakhir terdengar, tepat di balik dinding rumah. Besok malam, kami lewat lagi. Dan malam itu, Raka tahu satu hal dengan pasti. Larangan keluar rumah setelah tarawih. Bukan dibuat untuk mengekang manusia, melainkan untuk menjaga mereka tetap hidup. Malam itu, Raka tidak tidur. Ia duduk bersandar di dinding, lampu dimatikan, hanya mengandalkan cahaya ponsel yang redup. Setiap suara kecil terdengar berlebihan. Angin yang menyusup lewat celah genteng, ranting pohon yang bergesekan, bahkan detak jam di dinding terdengar seperti hitungan mundur menuju sesuatu yang tidak ingin ia temui. Sekitar pukul 11 malam, suara itu datang lagi. Bukan langkah kaki kali ini, melainkan suara seperti benda berat diseret di atas tanah. Pelan, berirama, seperti seseorang menarik sesuatu yang terlalu besar untuk diangkat. Raka mengintip dari balik jendela. Jalan desa kosong. Lampu mati. Tapi di ujung jalan, tepat di bawah pohon beringin tua dekat musyala, bayangan gelap bergerak. Bukan manusia. Bayangan itu terlalu tinggi, terlalu kurus, dan bergerak dengan cara yang salah. Kepalanya menunduk, bahunya menonjol, dan setiap langkahnya meninggalkan suara gesekan yang membuat gigi Raka bergemeletup. Bayangan itu berhenti di depan rumah pertama. Pintu rumah itu bergetar. Bukan karena diketuk, tapi karena ada sesuatu di luar yang menempelkan tubuhnya ke pintu. Dari dalam rumah terdengar suara isak tertahan. Raka ingin menutup mata, tapi tubuhnya membeku. Satu rumah. Lalu rumah berikutnya. Makhluk itu bergerak perlahan menyusuri jalan, seperti sedang menghitung. Setiap rumah yang dilewati disentuh, disentak, atau didekati cukup lama, seolah memastikan siapa saja yang masih terjaga. Ketika makhluk itu sampai di depan rumah Raka, nafas Raka nyaris berhenti. Bayangan hitam itu berdiri tepat di depan pintu. Dari celah kecil bawah pintu, Raka melihat sesuatu yang membuat perutnya mual. Kaki itu terbalik. Telapak menghadap ke atas. Jari-jarinya panjang dan kaku, seperti ranting mati. Dari luar terdengar suara nafas yang sama seperti sebelumnya. Berat, dalam, basah. Lalu suara itu berbisik. Yang baru, belum paham. Raka menutup telinganya, tapi suara itu tidak datang dari luar. Suara itu terdengar di dalam kepalanya. Masih ada yang berani melihat. Pintu rumah Raka bergetar pelan. Bukan dibuka. Bukan didobrak. Seperti dielus dengan kuku. Raka menggigit lengannya sendiri untuk menahan suara. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Dalam hatinya, ia menyebut semua doa yang ia ingat. Terpotong, berantakan, tidak berurutan. Beberapa detik terasa seperti berjam-jam. Lalu, suara itu menjauh. Bayangan hitam berjalan kembali ke arah musola, bergabung dengan bayangan-bayangan lain yang kini mulai terlihat. Ada yang berjalan pincang. Ada yang melayang rendah. Ada yang tidak memiliki kepala. Mereka bergerak bersama. Seperti rombongan. Pagi datang dengan lambat.
Saat matahari naik, desa kembali hidup seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Pintu dibuka. Orang-orang menyapu halaman. Anak-anak berlari lagi. Namun wajah mereka tampak lebih pucat. Raka memberanikan diri menemui Pak Wiryo, sesepuh desa yang rumahnya dekat sawah. Ia menceritakan semuanya. Pak Wiryo tidak terkejut. Ia hanya menghela nafas panjang, lalu berkata pelan, "Kamu lihat karena kamu belum jadi bagian dari sini." Raka bertanya apa maksudnya. Pak Wiryo menatap ke arah jalan desa yang kemarin malam dilalui makhluk-makhluk itu. Setiap Ramadan, katanya, jalan itu dibuka bukan untuk manusia. "Lalu kenapa warga masih di sini?" tanya Raka dengan suara gemetar. "Karena kami patuh." Makhluk-makhluk itu, jelas Pak Wiryo, adalah penunggu lama desa. Mereka tidak mengganggu selama manusia tahu waktu dan batas. Tarawih bukan sekadar ibadah, itu penanda. Setelah tarawih, jalan bukan lagi milik manusia. Kalau ada yang keluar, Pak Wiryo berhenti sejenak. Biasanya tidak kembali dengan utuh. Raka menelan ludah. Ia teringat suara itu. Besok malam, kami lewat lagi. Dan di saat itu juga, Raka sadar satu hal yang membuat dadanya sesak. Ramadan baru hari kedua. Dan ia masih harus melewati banyak malam di desa Wanasurya. Jika kamu masih mendengar cerita ini sampai akhir, mungkin kamu juga sudah jadi bagian dari malam-malam di desa Wanasurya. Jangan lupa ikuti kisah ini. Karena Ramadan di desa ini belum selesai.